Assalamualaikum guys, perkenalkan ini sahabat saya Pak Anugrah Hadi atau Pak Aan. Awal 2018 beliau menderita diabetes dengan berat badan drop hingga 55 kg. Kelihatan kurus, kerempeng nih ya, fotonya berkaos biru. Namun pada tahun 2022 ini berat badannya sudah normal kembali hingga sekitar 78 sampai 80 kg. Ya, beliau menderita diabetes namun berhasil mengendalikannya dengan baik sejauh ini. Mudah-mudahan seterusnya ya guys. Mari kita jumpai beliau. Guys, selamat siang. Ya, ini saya sama Pak Anugrah Hadi, Pak Aan panggilannya. Kita akan tanya-tanya kepada beliau tentang pengalamannya mengendalikan penyakit yang banyak diderita Pak. Diabetes atau diabetes mellitus. Oke? Ikuti. Baik, Pak Aan. Pak Aan pernah mengalami diabetes atau sampai sekarang masih? Sampai sekarang masih. Mulainya Jadi, kapan ini? Saya mulai diabetes itu karena pada tahun 2018 Ya. sekitar bulan April. Pada saat itu berat badan saya drop, menurun Ya. sampai 55 kg. Padahal tinggi Bapak Tinggi saya 172 cm. kelihatan kurus dong. Wah, kerempeng banget. Saya waktu itu general check up di Jakarta, ternyata gula darah saya sampai 386 pada saat itu. Kemudian saya periksa ke Jogja di rumah sakit Bethesda, ternyata dicek juga gitu, gula darah saya segitu tinggi. Saya saat itu diminta dokter untuk diet. Jadi saya makan nasi masih boleh, cuman dibatasi 8 sendok sekali makan. Tahun itu ya? Tahun itu awal April 2018 selama 1 bulan. Nah, setelah itu saya dikasih obat namanya Diamikron sama apa itu namanya Gulmin dan apa itu. Jadi sebelum makan pagi Diamikron dan setelah makan malam Gulmin namanya, sehari sekali. Nah, di samping itu saya nambah sendiri, saya minum jahe merah sama air serai setiap hari sampai sekarang. Jadi itu yang itu, tapi memang sampai sekarang saya enggak makan gula, enggak minum gula, juga menghindari makan yang karbohidratnya tinggi. Jadi cenderung saya batasi. Jadi berat badan saya baru mulai tumbuh itu awal 2020. Jadi selama 2 tahun 2018-2019 naik dari 55 sampai 57 itu hampir setahun. Dari sampai akhir 2018, terus dari 57 2019 sampai akhir 2019 itu cuma naik 3 kilo. Baru setelah bagus itu awal 2020 naik sampai sekarang kalau nggak salah 78 kilo. Ya. Tapi memang kalau saya selama ini yang saya jaga itu makan sama olahraga, aktivitas. Makannya bagaimana Pak? Kalau makannya memang saya menghindari yang banyak, jadi cukup aja. Nasi masih? Nasi masih. Sehari berapa kali? Hitung-hitungan saya itu sebetulnya 1 minggu. Jadi 1 minggu itu tidak harus saya makan 3 kali. Jadi misalkan hari apa kayak sekarang hari Sabtu, ini saya pagi nggak makan nasi, siang juga nggak makan nasi, paling nanti malam makan nasi gitu. Nanti beberapa hari sebelumnya saya juga pagi bubur, siang nasi, malam nasi. Pokoknya selama 1 minggu, Senin sampai hari Minggu itu memang tidak tiap hari makan nasi. Jadi sebetulnya itu Sebagai aja. gantinya? Sebagai gantinya nggak ada gantinya ya. Ya nggak ada sih. Toh juga saya anggap makan nasi 2 kali juga nggak apa-apa kok. Pagi sama malam atau siang sama malam. Porsinya bagaimana? Porsinya porsi cukup lah, tidak berlebihan. Satu tapi piring tetap.
tetap piring, satu piring tetap, tapi nggak banyak lah pokoknya. Ya. Porsi. Kalau makan saya boleh katakan cukup bebas kok. Sate kambing juga makan, kikil makan, terus seafood, Sate kiri. udang, sate kiri makan aja. Gitu aja. Cuman kalau gula sudah enggak, saya pakai gula apa namanya, gula kalau nggak salah gula di Starbucks itu, gula diet tapi ya Starbucks itu. Apa namanya itu saya lupa, saya gulanya itu aja. Jadi sampai sekarang yang rutin diminum sebagai terapi apa saja? Kalau obat sampai sekarang, sampai hari ini Ya. Diamikron sama Goodmin namanya. Ya. Diamikron sebelum makan pagi, kalau Goodmin setelah makan malam, itu aja gitu. Terus selain itu Dan itu udah ada. itu serai atau apa gitu? Oh, selain itu ada tambahan, yaitu tadi saya nambah jahe merah, rebusan jahe merah pagi, sama kalau sore itu rebusan air serai. Tiap hari lah, mungkin kalau kosong 1-2 hari, tapi biasanya saya rutin tiap hari selama hampir 4 tahun ini rutin. Kalau herbal? Herbal nggak ada. Kalau sekarang cek angka-angka gula darahnya bagaimana? Oh gitu, jadi gini, saya mulai 2018 itu saya ngecek gula darah puasa, itu saat itu 2 minggu sekali. Ya. Kemudian ditambah namanya cek HB1AC setiap 3 bulan sekali. Nah, kalau gula darah puasa saya mulai pada saat itu memang agak tinggi, sekitar 140 sampai 155. Tapi kurang lebih mulai tahun awal 2020 sampai sekarang gula darah puasa saya 120-an sampai 130-an. Kalau saya cek, tapi saya nggak ngecek 2 minggu lagi, saya ngeceknya mungkin sebulan atau 2 bulan sekali. Tapi ada lagi ngecek yang namanya HB1AC. Nah, HB1AC itu untuk ngecek gula darah puasa rata-rata 3 bulan terakhir. Jadi tiap 3 bulan, misalkan Maret, Juni, September, Desember, itu saya 3 bulan itu ngecek HB1AC, termasuk ngecek kolesterol juga, termasuk organ-organ tubuh yang penting. Dan alhamdulillah selama ini HB1AC saya sekitar paling maksimal 6,3. Pernah dulu sampai 7, itu memang tahun 2000, awal 2020 saya pernah sampai 7. Itu memang ada kondisi metabolisme saya menurut dokter kurang lancar. Tapi setelah itu cuma 3 bulan lah. Setelah itu langsung kembali lagi ke 6,7. Ya. Karena batasnya diabetes itu sebetulnya menurut dokter kalau HB1C-nya rata-rata 3 bulan itu maksimal hanya 7. Kalau yang bagus itu di bawah 7. Iya. Kalau normal itu HB1AC-nya itu 5,8. Itu masih normal. Tapi kalau sudah di atas 5,8 itu termasuk diabetes atau prediabetes lah menurut saya. Nah, Pak Aan itu diabetes tipe 1 atau tipe 2 ya? Nah itu Keturunan atau enggak? kalau 1-2 itu dulu saya pernah tanya dokter, dia nggak jawab ya. Cuma senyum. Enggak keluarga Pak Aan? Kalau Orang keluarga tua? iya, jadi dari eyang saya, dari orang ayah almarhum ayah saya, eyang ya, itu memang diabetes. Itu. Jadi, Kalau bapak ibu enggak? Kalau bapak ibu saya enggak, sama bapak ibu saya enggak. Eyangnya ya? Eyangnya memang saya masa kecil dia memang sudah makannya waktu itu saya lihat cuma kentang, nggak makan nasi. Oke. Terus untuk ke depan pengendalian diabetesnya bagaimana? Tetap atau berubah? Kalau saya sih tetap seperti ini aja ya, karena dengan kondisi seperti ini hampir 2 tahun ini sudah kondisinya terkontrol ya. Baik gula darah puasanya yang di tangan itu, yang di tik, maupun yang HB1AC-nya malah menurut dokter pada saat saya meriksa kemarin bulan Juni, saya tidak perlu 3 bulan lagi. Jadi saya dicek cukup 6 bulan untuk HB1AC-nya. Jadi saya ngecek nanti bulan Desember. Oke. Baik. Kalau dulu 2018 sampai 2019 itu memang saya tiap malam
hampir kencing itu 1 jam sekali. Itu selama 2 tahun ya, 2018. Tapi mulai awal 2020 lah, sebelum pandemi itu saya kencing paling malam cuma sekali. Iya, iya. Karena itu salah satu indikator ya. Iya. Kalau malam kencingnya tiap jam ya gula diabetesnya tinggi. Kalau mulai dari awal 2020 yang paling signifikan sehingga menjadi membaik itu apa yang dilakukan? Yang paling signifikan menurut Bapak? Minum apa atau melakukan apa? Mulai awal 2020 itu. Aktivitas bergerak. Jadi aktivitas bergerak, kalau saya kan main golf ya. Jadi dengan main golf itu paling tidak 3-4 jam itu bergerak. Bisa jalan kaki, tangan gerak, berkeringat, itu penting. Jadi saya memang mulai tahun itu saya sudah tidak full bekerja, memang saya niati minimal saya 2 kali seminggu itu harus main golf untuk aktivitas. Di samping makannya memang disiplin ya, maksudnya tidak banyak tapi juga tidak sedikit, terutama karbo, termasuk kayak karbohidrat. Jadi kayak misalkan cake itu saya udah nggak makan, itu karena pasti apalagi coklat ya, itu saya udah nggak makan, udah nggak mau. Waktu mengalami dari awal sempet down nggak? Iyalah, saya memang dari awal ya down banget, saya sampai makan kecap aja nggak berani. Waktu itu saya ingat saya di Jakarta makan soto, saya lihat kecap tuh kayak trauma, udah nggak berani, kecap manis lagi. Kecap manis apalagi gula. Tapi sekarang sih kecap ya makan nggak apa-apa, asal milih kira-kira yang karbohidratnya nggak tinggi lah. Iya. Kemudian optimisme itu tumbuh setelah bagaimana? Waktu itu ya karena saya cek 2 minggu sekali gula darah puasa antara 120 130, kemudian HB1C nya saya setiap 3 bulan itu di bawah 7, 6,3. Jadi saya merasa saya nggak apa-apa, gitu aja. Jadi wah saya nggak apa-apa kok, bukan diabetes, gitu aja. Jadi pikiran saya buat saya nggak apa-apa. Ya. Ada pesan untuk para penderita atau penyintas diabetes? Kalau cara saya ya pikiran sih ya. Jadi pikirannya kalau memang dikontrol baik, ya udah kita berpikirnya kita nggak diabetes, gitu aja. Oke. Yang penting aktivitas sama makannya dibatasi, aktivitasnya agak diperbanyak lah. Kalau misalkan yang senang jogging ya jogging, yang senang gowes ya gowes. Oke, Pak An, terima kasih atas sharing pengalamannya. Sama-sama, terima kasih. Semoga tetap sehat Pak ya. Amin, amin. Amin.